Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang toharoh. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang toharoh, kalian perlu ingat kenapa materi ini disajikan oleh Bapak. Yang pertama, sebagai seorang muslim ketika akan melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban, diharuskan badan dan pakaian itu bersih. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini tujuan Bapak membahas tentang toharoh, yaitu Bapak harapkan setelah kalian melihat pembelajaran ini, kalian yang pertama dapat mengartikan definisi toharoh. Yang kedua, dapat membedakan jenis-jenis hadas dan jenis-jenis najis. Yang ketiga, setelah melihat tayangan ini, kalian dapat memerinci cara bertoharoh. Yang keempat, setelah melihat tayangan ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan pengertian toharoh memakai bahasa sendiri dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita bahas tentang toharoh pada kesempatan kali ini. Toharoh berarti bersuci, sedangkan menurut istilah toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Anak-anakku yang Bapak banggakan, karena di sini toharoh itu bersuci dari hadas dan najis, maka perlu diketahui dulu apa itu hadas, apa itu najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak sholat, dia tidak boleh tawaf, dan sebagainya. Toharoh dari pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa meliputi dua hal. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Karena dari itu, kalian perlu mengetahui jenis-jenis najis dan jenis-jenis hadas. Yang pertama, jenis-jenis najis. Najis dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan najis muhafafah. Yang kedua, ada yang disebut dengan najis mutawasito. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan najis mughalazo. Sedangkan hadas ada 2 macam, yaitu 1 hadas besar, 2 hadas kecil. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak akan kasih contoh dari najis dan hadas. Yang pertama, Bapak kasih contoh dari najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan yaitu contohnya air seni anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan juga belum makan dan minum selain ASI atau air susu ibunya. Contoh dari najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis ringan, yaitu seperti nanah, seperti darah, seperti air seni, seperti tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Dan sedangkan najis yang ketiga, najis mughalazo, contohnya yaitu air liur, baik anjing maupun babi. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana cara bertoharoh dari najis tersebut? Yang pertama, cara bertoharoh atau bersuci dari najis ringan, yaitu cukup dengan memercikan air yang suci pada permukaan yang terkena najis, sehingga hilang bau, rasa, dan wujudnya. Yang kedua, bersuci dari
najis mutawasitoh, yaitu mengalirkan air pada benda terkena najis. Jadi najisnya dihilangkan dulu, dibuang dulu, lalu disiramkan pakai air supaya hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga, cara bertoharoh terhadap najis mughlazoh, yaitu dengan cara membasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya atau satu kalinya menggunakan air yang telah dicampurkan dengan tanah. Yang kedua, bertoharoh dari hadas. Bertoharoh dari hadas, kalau hadas kecil maka cukup dengan berwudu. Maka kalau tidak ada air untuk berwudu, maka cukup dengan bertayamum. Sedangkan kalau bertoharoh dari hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kali ini mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.